إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الكريم في سورة لقمان الآية 13 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang berbahagia yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Syekh Khatib Al-Fakir ingin berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa dalam hidup ini untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti punya keinginan dalam hidupnya untuk bahagia. Dan kebahagiaan hidup bisa diperoleh dengan berpegang teguh kepada satu pedoman. Pedoman yang dibuat oleh Sang Pencipta, Sang Penjamin kebahagiaan hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sebagai pegangan hidup kita adalah Al-Qur'anul Karim. Salah satu isi Al-Qur'an adalah terdapat perintah dan larangan. Dan setiap perintah dan larangan ketika dijalankan oleh seseorang, maka sesungguhnya dia akan mendatangkan kebaikan kembali pada diri kita. Ketika perintah itu kita jalankan dengan baik, dengan maksimal, begitu pula ketika larangan itu kita tinggalkan secara maksimal, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali dalam diri kita. Salah satu larangan di dalam Al-Quran terkait dengan larangan untuk berbuat zalim. Baik itu berbuat zalim kepada orang lain, juga termasuk berbuat zalim terhadap diri kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di tengah-tengah ayatnya, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri kalian di 4 bulan haram. Tentu larangan untuk berbuat zalim tidak hanya pada 4 bulan haram, tetapi seluruh bulan dalam 1 tahun. Dan larangan Allah kepada diri kita untuk berbuat zalim itu menunjukkan bahwa begitu sayang Allah pada diri kita. Oleh karena itu Allah melarang diri kita agar jangan berbuat zalim. Saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 4 perbuatan yang termasuk dalam kategori berbuat zalim terhadap diri sendiri. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik sebagaimana kita ketahui adalah perbuatan dosa yang paling besar, sekaligus
kezuliman yang paling besar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Nasihat yang pertama kali yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya adalah la tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Saudaraku sudah Jumat yang berbahagia, lawan dari kata zalim atau syirik itu adalah tauhid. Dan tauhid merupakan ajaran utama di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la tusyrik billah. Janganlah kalian syirik kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, tauhid merupakan fondasi utama bagi seorang muslim. Kita tahu fungsi fondasi. Fondasi bagi sebuah bangunan akan tegak, akan kokoh kalau fondasinya itu kuat dan kokoh. Seorang muslim akan mampu menghadapi seluruh permasalahan hidupnya ketika kemudian dirinya fondasinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid merupakan misi utama para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah generasi, maka senantiasa mengajarkan akan tauhid. Walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kata Allah, kami mengutus kepada sebuah umat generasi rasulan, seorang rasul, an ibudullaha, yang mana nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mereka menyembah Allah, wa tajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid merupakan tujuan pertama dan utama Allah menghadirkan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan zalim terhadap diri yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, saudaraku sudah Jumat yang berbahagia, adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, sesungguhnya dia sedang menganiaya, menzalimi dirinya. Kenapa? Karena dosa dan maksiat menjadi penyebab utama seseorang gagal. Dosa dan maksiat yang menjadikan orang kemudian tidak sukses dalam hidupnya. Dengan dosa dan maksiat akan menghambat langkahnya menuju sebuah kemenangan, menuju kepada Allah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia sedang menyakiti, menganiaya dirinya karena menghalangi untuk menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Lalu kemudian yang ketiga, perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan zalim adalah menunda-nunda waktu taubat. Saudara sudah Jumat yang berbahagia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang steril dari dosa. Al-insan ma'al khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan Allah begitu paham tentang kekurangan diri kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatkan satu pintu
Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga membuat satu pintu, yang mana pintu itu bisa didatangi kapanpun, 24 jam. Luasnya dalam perjalanan 70 tahun, kata Allah. Itu yang disebut dengan pintu taubat. Orang yang menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah termasuk orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Oleh karena itu, saudara yang berbahagia, jangan pernah menunda-nunda waktu taubat. Ada dua perkara yang selalu diingatkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Dua perkara ini tidak boleh kita tunda-tunda. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama, menuju ampunan Tuhanmu, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua yang tidak boleh ditunda-tunda adalah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Disegerakan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga yang sudah diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, yang bisa mengantarkan kita masuk surga Allah adalah amal soleh. Maka amal soleh tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Ketika kita diberikan masa hidup di pagi hari, jangan pernah tunda-tunda sampai siang sore hari. Ketika kita berada di sore hari, jangan pernah menunda kebaikan itu sampai pagi esok. Saudaraku sedikit yang berbahagia, amalan terakhir, perbuatan yang keempat yang masuk dalam kategori perbuatan zalim terhadap diri adalah mengabaikan akhirat dan lebih mencintai dunia. Saudaraku sedikit yang berbahagia yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang hari ini kita tempati merupakan salah satu dari 5 alam yang pasti kita akan lewati, yang pasti kita jalankan. 2 alam sudah kita lewati, 1 alam sedang kita jalani, dan 2 alam lagi pasti kita akan ada di situ. 2 alam yang sudah kita lewati adalah alam ruh dan alam kandungan. Alam yang sedang kita jalankan hari ini adalah alam dunia. Dunia waktunya sesaat, umurnya dunia sama dengan umur yang Allah berikan dalam kehidupan diri kita. Oleh karena itu, jangan pernah kemudian menyia-nyiakan kehidupan dunia kita. Karena dunia yang saat ini sangat menentukan akan warna kehidupan akhirat kita nanti. Oleh karena itu, mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita gunakan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum masa matimu, mudamu sebelum masa tuamu, kayamu sebelum masa miskinmu, sehatmu sebelum masa sakitmu, dan sempatmu sebelum datang sibukmu. Itulah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, akhirat merupakan tempat hidup kita yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi dan hakiki. Walal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan duniamu. Oleh karena itu, jangan pernah menukar akhiratmu dengan duniamu. Jangan pernah kau abaikan akhiratmu dengan sibuk mengurus duniamu. Boleh kita sibuk dengan dunia, boleh kita peroleh dunia. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW sikap kita yang sesungguhnya terhadap dunia. Rasulullah ajarkan dalam doanya, Allahumma ja'al dunya fi aidi wa la taj'al fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia hanya sebatas dalam genggaman tanganku, jangan engkau jadikan dunia masuk ke dalam jiwaku. Saudaraku, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhiratmu dengan tidak melupakan duniamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan waktu, kesehatan, tenaga dan lain sebagainya untuk sebanyak-banyaknya kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Saudaraku,
ada satu perumpamaan yang sangat sederhana yang disampaikan oleh seorang dai sejuta umat, almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ, mengatakan perbandingan antara dunia dan akhirat. Siapa yang menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tetapi siapa yang menanam rumput, jangan pernah harap padi akan tumbuh. Itu artinya siapa yang mengejar akhirat, dunia akan dia dapatkan. Tapi barang siapa yang mengejar dunia, jangan pernah harap dunia akan dia dapatkan. Untuk itu, mari usia kita yang tersisa ini kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk mengisi hidup kita, untuk mengejar akhirat kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan motivasi dan dorongan untuk berbuat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin, dan kemampuan untuk senantiasa terus mengisi sisa-sisa usia ini dengan tetap membawa iman dan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.